Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, puji Tuhan. Ya, setelah 1 bulan ini kita libur, walaupun saya tahu ada mungkin beberapa care yang terus jalan, sudah semangatnya luar biasa, tapi karena kesibukan Natal dan sebagainya, care memang diliburkan dan inilah pertemuan perdana pertama gabungan care di mana kita akan kembali kepada rutinitas kita menjalankan care itu kembali dan saya harap saudara kobarkan kembali semangat kita, amin. Kobarkan kembali kerinduan kita untuk bersekutu, berkumpul, ya. Jangan lelah di dalam kita bersekutu, berkumpul, jangan lelah melayani Tuhan, sebab kita tahu waktunya tidak lama lagi, Tuhan sebentar lagi akan datang, amin. Bapak Ibu, saya sebagaimana saudara tahu bahwa kami kemarin baru pulang ya dari selama kurang lebih 5-6 hari di negeri dingin banget saudara ya, di Korea ya. Di situ bukan jalan-jalan, ya ada jalan-jalannya tapi kebanyakan kami berdoa ya, sebab jam 3 pagi lewat seperempat sudah dijemput oleh bus untuk sebenarnya bisa jalan kaki sih, 200-300 meter kita sudah sampai di gereja yang berdoa itu, gereja Yoido Full Gospel, tapi dijemput ya supaya nggak terlalu kedinginan saudara ya. Dan luar biasa ya, kami mendapat banyak berkat, kami diingatkan kembali bahwa soal doa ini menjadi penting dan itu gereja ya adalah satu gereja yang bertumbuh ya. Itu gereja bertumbuh sekarang 850.000 jiwa, saudara. Jadi yang ikut doa selama 5-6 hari itu, ya sebab itu merupakan doa pembuka tahun yang baru, ya 2025 mereka punya tema 12 bakul gitu, saudara. 12 bakul. Jadi masing-masing bulan itu ada bakul berkatnya masing-masing. Tapi sebenarnya itu merupakan 12 hari mereka berdoa, pagi-pagi hari mencari Tuhan dan mereka percaya di dalamnya ada berkat untuk menyertai mereka selama 12 bulan yang mereka akan jalani di 2025. Nah itu gereja yang bertumbuh, sudah 850.000 jiwa, mungkin 900 ya. Saya melihat memang pagi-pagi ada anak-anak mudanya juga, tapi mungkin sebagian besar orang tua ya. Seorang tua, ada udah opa-opa, oma-oma, ada juga yang pertengahan umurnya, tetapi mereka semua bersemangat dan gereja itu bertumbuh. So mereka memenangkan jiwa. Mereka gereja yang memenangkan jiwa, tapi saudara ya tadi sudah dikatakan bahwa jangan lelah dalam kita melayani Tuhan. Sebab bagaimana kita memenangkan jiwa kalau kita di tengah jalan udah kecapean, udah kehabisan nafas. Nah inilah sebabnya saya mendorong saudara sebagai anggota-anggota care, walaupun malam hari ini tidak datang semua ya, biasanya kok pas penutupan care lebih banyak daripada pas pembukanya ya. Saya harap saudara memang memulai sesuatu yang pernah berhenti itu ya perlu di drive lagi, perlu lagi didorong, dibakar kembali. Nah saudara, baiknya ditampilin aja deh ya, saya mungkin ada 30 detik barangkali ya. Di keadaan di mana kami berdoa di sana, silakan. Seperti ini. Suaranya memang kurang jelas, saya rekam dari HP. Ini 12.000 saudara di sini. Masa kopi lagi juga merekam. Ya. Morning prayer service itu ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa banget ya, dan saudara tema Elohim tahun 2025 adalah sudah disampaikan tadi dengan luar biasa ya. Seorang tua yang menangkap betul saudara visi DNA daripada gereja kita ini. Ya, dan saya sudah canangkan bahwa tahun 2025 adalah the year of outreach. Jadi kita akan menjangkau jiwa ke dalam maupun juga keluar. Ya, kita mau gereja kita bertumbuh. Tapi sekali lagi, kalau kita capek, kalau kita lelah, gak bakal bertumbuh gereja ini. Nah itulah sebabnya saudara, bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita terbakar, senantiasa terbakar. Api itu selalu menyala saudara. Dan kita tidak lelah di dalam melayani Tuhan, tidak lelah di dalam mencari jiwa, tidak lelah dalam berbuat ibadah, di care, di ibadah raya, di ibadah doa. Ya, dan kuncinya adalah ya untuk tidak lelah, saudara kita harus kedepankan soal sembahyang. Ini yang kami juga dapat ya.
bahwa saya kepingin gereja ini bertumbuh ya secara kuantitas jumlahnya, tapi juga kualitas kerohanian juga tetap dipertahankan. Dan untuk itu kita juga saya menekankan bersamaan dengan visi atau tema 2025 Outreach, the Year of Outreach, tapi kita harus topang ini visi ini sepanjang tahun 2025 dengan sembahyang. Saya kepingin saudara, walaupun ini bukan perkara baru, soal doa selalu dicanang-canangkan, tetapi ini tetap harus bertahan, bahkan terus harus bertambah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab, para imam di Perjanjian Lama itu, ya, di Perjanjian Lama imam-imam itu harus menaruhkan kayu di atas api, ya. Jadi api yang ada di dalam tabernakel kemah sembahyang itu, ya, di depan kemah sembahyang itu ada mesbah korban bakaran, saudara. Mereka harus senantiasa menaruh kayu di atas mesbah itu supaya api itu harus terus menyala. Ya, saya tidak mencatat ayatnya, tapi dalam kitab Imamat dikatakan perintah Tuhan, jagalah supaya api di atas mesbah jangan padam. Harus terus menyala. Jadi saudara, kita tahu bahwa api di atas mesbah pertama kali bukan dinyalakan, dibakar oleh manusia, nggak boleh. Ya, nggak boleh api dari manusia yang diambil dari dapur, diambil dari mana-mana, dipakai untuk membakar korban bakaran dan menyalakan api di situ. Tapi api yang pertama itu datang dari sorga, dari Allah sendiri membakar, ya, itu mesbah korban bakaran. Tetapi dikatakan bahwa api itu harus dipertahankan terus menyala, ya. Jadi Tuhan berkata, aku sudah menyalakan, aku sudah mengirimkan api itu, tapi aku mau api yang pertama datang dari Tuhan itu sekali menyala, maka tugas kita tugas para imam adalah untuk memelihara tetap menyala. Setelah kita adalah imam-imam yang percaya, katakan amin. Kita adalah imamat yang rajani. Jadi setelah para imam itu sendiri, Tuhan saya percaya lewat kelahiran baru, lewat kepenuhan Roh Kudus sudah menyalakan saudara. Amin. Siapa di sini menyala oleh karena pekerjaan Roh Kudus? Siapa di sini sudah diselamatkan? Haleluya. Semua kita sudah terbakar, kita sudah menyala. Ya, api itu ada dalam hati kita. Tetapi saudara, kalau kita tidak jaga, nah ini, tugas Tuhan menyalakan kita, tapi tugas kita menaruhkan kayu-kayu itu di atas, mesbah itu, supaya mesbah itu terus ada apinya. Ya, aku yang sudah membakar engkau, aku yang sudah menyalakan engkau, sekarang yang saya maksud dengan menyalakan adalah, saudara, dulu hidup kita mati, saudara. Dulu roh kita mati, tapi sekarang dibakar oleh api Roh Kudus. Kita menyala, tapi Tuhan mau supaya itu terus dijaga, terus dipelihara. Dan soal memelihara adalah tugas kita, bukan tugas Tuhan. Tugas kita, ya. Jadi doa, nah ini, doa adalah seperti kayu itu, yang terus dimasukkan supaya terus menyala itu api, saudara. Allah mengirim api dari surga, tapi tugas kita sebagai imam menjaga api itu terus menyala, saudara, dan memasukkan terus kayu-kayu bakar itu supaya, saudara, api itu terus menyala, api itu terus menyala. Jadi doa adalah seperti kayu, dan Tuhan secara supra alami mengirimkan api Roh Kudus ke dalam kita, tapi setelah itu dia berkata, aku mau api ini terus dijaga dan dipelihara. Ya, berarti saudara, engkau umatku harus menaruhkan terus kayu itu dan korban bakaran dalam api itu. Dan kayu yang menjadi bahan bakarnya itu adalah doa yang akan terus menyala, saudara. Dan saya kira itu juga rahasia daripada gereja yang terus bertumbuh di Korea, saudara. Mereka tidak pernah menyusun, mereka mentargetkan tahun 2025 mencapai 1 juta jiwa. Ya, kalau saya perhatikan khotbahnya sederhana. Sederhana benar pemimpinnya berkhotbah, ya, dan cara mereka berbuat ibadah begitu simpel. Kalau soal tadi ya biasa aja kan, ya. Tetapi saudara, ini gereja terus bertumbuh. Kenapa? Api itu terus menyala, dan mereka lah
gereja yang sembahyang, gereja yang berdoa. Dan saya mau Elohimers, tema pada tahun ini kita akan meng-outreach, tapi itu tidak mungkin bisa kita capai kalau spirit berdoa ini tidak menyala. Dan tugas kita, Tuhan menyalakan kita, tapi tugas kita adalah mempertahankan api itu terus menyala dengan terus memasukkan saudara kayu-kayu bakar yang merupakan doa itu di mezbah itu, sehingga api itu akan terus terbakar. Ya, tugas kita membuang sisa-sisa pembakaran. Ya, sebab kalau kita bakar kayunya kan ada sisa, ada debu-debunya. Tugas kita para imam, bersihkan debu-debu itu dan masukkan kayu-kayu yang baru. Kita masukkan kayu-kayu yang baru, kayu-kayu akan memberikan bahan bagi api Roh Kudus membakar dan doa itu menyala. Tapi juga ada yang harus dibersihkan. Ya, ada abu-abu yang harus dibersihkan, saudara. Kita harus membuang segala sisa abu yang ada. Jadi Bapak Ibu, Elohimers, buang segala dosa dalam hidup kita. Ya, tahun yang baru kita singkirkan segala abu-abu sisa mungkin dari 2024, saudara. Ya, jangan izinkan api Roh Kudus padam. Ya, jangan izinkan passion dan gairah bagi Allah itu, saudara, menjadi mati. Caranya, saudara, ya, kita masukkan itu kayu-kayu bakar dan izinkan api Roh Kudus terus menyala dan membakar kita. Jadi jika saudara, kalau tidak demikian kita bakal jadi orang Kristen yang suam. Ya, dan ciri pada gereja air saman adalah orang Kristennya suam, saudara. Kita tidak mau demikian. Ya, sebab kalau kita suam, ya, tidak panas, tidak dingin, Kitab Wahyu mengatakan kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Wah, kita nggak mau, saudara. Tuhan kepingin kita dapat dinikmati. Allah seperti mau menikmati umatnya yang berdoa, yang panas bagi dia, tapi yang suam tidak enak di mulut Allah. Dan katakan kalau sidang jemaat Laodikia itu suam, mereka akan dimuntahkan, diludahkan keluar dari mulut Allah. Aku mau, kata Tuhan, umatku tidak suam tapi menyala-nyala, dan satu-satunya tempat engkau menemukan api hanyalah di mezbah itu, yang apinya terus harus dipelihara dengan kayu-kayu bakar yang kita harus terus masukkan itu. Ya, pada malam hari saya berikan dengan cepat, saudara, 3 atau 4 hal, ya, tentang doa yang simpel saja, ya, saudara, ya. Jadi inilah cara saudara membangunkan sebuah kehidupan sembahyang. Ya, inilah cara saudara membangunkan satu kehidupan doa, dan ini sangat penting. Yang pertama, ini simpel saja, ya, boleh dirampilkan nomor 1. Doa harus merupakan prioritas orang Kristen. Doa harus merupakan prioritas orang Kristen. Ya, jadi kalau saudara membaca Alkitab, ya, makanya tahun yang lalu adalah tahun di mana kita memperkuat pengetahuan Alkitab kita. Kita membaca firman Allah, dan itu harus terus jalan. Waktu kita mempelajari Alkitab, waktu saudara membaca Alkitab, itu Allah sedang berkata-kata kepada saudara. Allah berkata-kata kepada saudara, ya. Tapi kalau saudara berdoa, saudara yang sedang berbicara kepada Allah. Seperti itu. Ya. Dan ini penting, ya, bahwa doa kita itu harus konsisten. Hal yang penting untuk kita orang Kristen membangun satu kehidupan doa yang konsisten. Ini merupakan hal yang vital untuk sebuah kehidupan Kristen yang berkemenangan, saudara. Jangan pernah mimpi kita mempunyai kehidupan Kristen yang berkemenangan di 2025 kalau roh doa dan roh sembahyang ini tidak membara dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saudara, selalu akan ada hal-hal yang perlu kita kerjakan pasti. Tiap hari kita mempunyai program hidup kita sendiri, ada selalu hal-hal yang harus dikerjakan, ya. Selalu ada orang atau sesuatu yang pasti akan datang dalam hidup saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, Yesus waktu memberikan nasihat kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara, Yesus bicara tentang adanya satu tempat rahasia, satu tempat private yang Yesus katakan, engkau masuk ke dalam kamarmu,
tutup pintunya, artinya jangan izinkan orang mengganggu saudara waktu-waktu privasi saudara dengan Tuhan. Waktu kita bersama dengan Tuhan harus menjadi prioritas kita. Ini yang pertama. Nah, saudara, kita sering disibukkan dengan macam-macam urusan, ya. Kita sering sibuk dengan urusan macam-macam dan seringkali karena kesibukan kita taruh doa itu di paling buntut. Ya bukannya nggak berdoa, tapi kita taruhkan doa di paling akhir dalam prioritas hidup kita. Tapi doa harus menjadi yang paling depan, saudara. Doa dalam hidup saudara di tengah-tengah kesibukanmu jangan ditaruh paling belakang. Doa harus menjadi prioritas, pusat dari semua kegiatan-kegiatan kita yang lain. Khususnya dalam kita berjemaat, khususnya dalam kita berbuat ibadah, pusat ya daripada semua kegiatan-kegiatan kita adalah kita harus sisihkan waktu untuk berdoa, saudara. Ya, sisihkan waktu. Dan memang tidak mudah. Ya, selalu saya katakan kalau kita ngobrol, saudara, ada guru saya mengajar bilang begini, semakin kosong obrolan kita, semakin seru. Semakin kosong, semakin gadarnya, waduh semakin bisa panjang, saudara, semakin seru. Tapi kalau doa, heran, baru 10 menit, 15 menit kita sudah gelisah. Nah itu kita sedang berhadapan dengan kedagingan kita. Bapak Ibu, ya, kita harus sisihkan waktu dan mendisiplinkan hidup kita, mendisiplinkan tubuh kita untuk sudah memprioritaskan doa ini untuk berintimasi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingat begini, tubuh fisik kita tidak akan tinggal kekal. Ya, tubuh fisik saudara dengan semua kegiatan fisikal saudara di muka bumi ini tidak akan kekal. Ya, pikirkan sebuah kegiatan-kegiatan yang saudara gandrungi sekarang ini, yang penting. Itu tidak akan kekal. Saya katakan semua kegiatan fisikal kita di dalam dunia ini sepenting dan sebesar dan sehebat apapun tidak akan kekal. Apa yang kekal? Ya. Apa yang roh saudara lakukan waktu kita berdoa itu berhubungan dengan roh kita. Ya saudara. Jadi tubuh fisik kita tidak akan tinggal kekal, tapi apa yang roh saudara lakukan itu mempunyai dampak kepada kekekalan. Jadi penting banget saudara memperhatikan spiritualitas kita. Sebab ini yang merupakan modal kita, saudara, sebab roh kita ini terus tinggal kekal. Roh saudara, apa yang roh saudara lakukan waktu kita berdoa, roh kita sedang aktif. Dan apa yang roh saudara lakukan punya dampak untuk kekekalan. Kalau saudara bisa sisihkan waktu untuk melakukan perkara-perkara dalam dunia ini, kalau sudah punya waktu untuk berbisnis, sudah punya waktu untuk ini dan itu, untuk entertainment, untuk having fun, untuk perkara-perkara dunia fisik yang tidak kekal ini, maka saudara kita harus dapat sisihkan waktu untuk kita berbicara, untuk kita membangun roh kita yang bernilai kekal itu. Ya, itu harus menjadi penting dalam hidup kita. Sebab ini yang bertahan sampai kekekalan, saudara. Mengapa kita harus menjadikan doa sebagai prioritas? Pertama, doa itu membunuh dosa. Penting. Doa membunuh dosa. Doa is a sin killer. Kenapa kita harus berdoa? Doa memberikan kepada kita kuasa. Orang Kristen di hari zaman harus mempunyai kuasa dan doa membawa kuasa itu kepada kita. Mengapa kita harus berdoa? Sebab doa akan menyatakan Kristus dalam hidup kita. Mengapa kita harus berdoa? Sebab berdoa membuang segala rintangan-rintangan, membuang segala halangan-halangan. Mengapa kita harus berdoa? Berdoa, saudara, memulihkan hubungan-hubungan yang mungkin sudah mulai retak. Doa menyembuhkan percekcokan yang terjadi. Ya, saudara. Mengapa kita harus menjadikan doa sebagai prioritas? Sebab berdoa mendorong kekudusan dalam hidup saya dan saudara. Elohimers. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus jadikan doa sebagai prioritas? Sebab doa memberikan kemenangan spiritual dalam hidup saya dan saudara. Jadi doa harus menjadi prioritas. Ya, itu yang pertama.
Makanya Tuhan tadi katakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu di belakangmu dan engkau berdoa kepada Bapakmu yang tidak kelihatan. Ya, saudara, Tuhan mau kita menutup pintu kepada dunia ini, kepada semua urusan dan kesibukan dunia ini, dan dalam doa kita membuka pintu hati kita ke sorga. Kita harus tertutup kepada dunia ini, pintunya ditutup, tapi terbuka kepada sorga. Itulah doa yang Yesus maksudkan waktu dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu di belakangnya dan engkau berdoa kepada Bapakmu yang tidak kelihatan. Jadi jangan anggap enteng. Ya, kita harus sisihkan waktu khusus bagi Tuhan dalam jadwal keseharian kita. Kita harus taruhkan itu sebagai prioritas yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, simpel saja. Yang kedua adalah silakan butuh sisihkan waktu. Ya, kita harus mendisiplinkan hidup kita, sisihkan waktumu untuk berdoa. Ya. Kalau saudara tidak mempunyai waktu, kalau saudara tidak menyisihkan waktu untuk berdoa, saudara pasti gagal. Pasti. Dan kita hamba-hamba Tuhan, ya, khususnya saudara yang melayani, dan semua anggota CARE sebenarnya adalah pelayan-pelayan. Kita semua adalah pelayan-pelayan. Kita di CARE bukan menjadi pendengar yang pasif, kita saudara juga sedang dipersiapkan untuk satu saat saudara menjadi pemimpin. Untuk satu saat saudara seperti mereka yang di depan bisa berkhotbah, bisa memberikan offering preaching, bisa melayani, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saudara spiritual, ya. Dan cuma begini saudara, kalau saudara tidak punya waktu dan tidak menyisihkan waktu dalam doa, maka kita pasti akan gagal dalam pelayanan. Pasti. Saudara tidak akan berhasil. Hidup ini berjalan dengan schedule. Saudara pasti semua, dari orang yang sederhana sampai yang bekerja di kantor, kita semua punya schedule. Ya, ada schedule untuk pergi bekerja, ya kan, dari jam berapa sampai jam berapa. Di kantor pun saudara punya schedule-nya, saudara ada schedule dan kita senang maksud begini, schedule yang sudah diberikan, senang atau tidak senang harus kita lakukan. Ya, kita semua punya schedule ketat untuk kegiatan keseharian kita, dibangun pagi apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita, semuanya kita mungkin tertata dan terjadwal dengan ketat. Kita punya kegiatan keseharian yang ketat dalam hidup ini, tapi doa seringkali tidak masuk schedule kita. Doa seringkali tidak pernah masuk dalam schedule saudara. Karena itu saudara merasa nggak terlalu penting. Makanya saya tidak masukkan dalam schedule kegiatan harian saya. Karena saudara merasa kita rasa nggak terlalu penting. Ya memang saudara, berapa banyak saudara pada dalam hari-hari saudara bekerja, ya saudara dalam schedule kerja saudara di kantor, saudara ada hari-hari di mana kita bersemangat, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan motivasi, kita bekerja dengan semangat. Tapi tidak dapat disangkal saudara bahwa hari-hari saudara di kantor juga ada hari-hari di mana saudara nggak mood, ya, aduh males, ya. Bangun pagi kita ada tugas, ada schedule, ada mau ketemuan, ada wawancara, ada apa, tugas-tugas kantor itu ada saat-saatnya di mana kita kerjakan itu dengan motivasi yang kuat, dengan semangat. Tapi ada hari-hari di mana saudara nggak mood, saudara nggak punya motivasi, rasanya kok boring ya, rasanya gimana. Tetapi saudara, walaupun barangkali saudara rasa boring, rasa capek atau rasa malas bagaimana, tapi mau nggak mau saudara harus bangun juga, saudara harus pergi ke kantor, saudara kerjakan jadwal kerja saudara. Karena apa? Saudara mengharapkan bahwa pada akhir bulan saudara akan mendapat gaji, ya kan? Saudara akan mendapat bayaran, ya. Walaupun dalam pelaksanaannya kita tidak selalu semangat melakukan tugas-tugas pekerjaan kita tidak selalu semangat melakukan jadwal-jadwal kerja kita, tetapi saudara tetap dibayar, ya kan? Saudara tetap dibayar oleh kantor. Saudara tetap mengharapkan pada akhir bulan saudara dapat gajian. Nah saudara, kalau saya bawa ini dalam hal rohani,
saudara, saya mau bilang begini Bapak Ibu, ya. Ada saatnya mungkin saudara di dalam doa bosan. Ya, daging kita bisa merasa bosan. Aduh, ini jadwal doa lagi, aduh boring, ya. Tetapi saudara tetap lakukan juga. Walaupun rasanya berat, saudara tetap datang ke gereja. Untuk berdoa, saudara tetap datang hari Kamis. Untuk terus berdoa. Walaupun boring, walaupun saudara mungkin kurang motivasi, dulunya mungkin bersemangat, tapi kok kali ini rasanya nggak mau, tapi saudara paksakan diri saudara biar bagaimana juga, boring nggak boring, saudara tetap berangkat, saudara tetap ke gereja, saudara berdoa, saudara ikut care, saudara walaupun mungkin rodo-rodo ngantuk dan capek, tapi saudara tetap datang. Kenapa? Ada pahalanya, kan gitu. Kan ada gajinya di situ. Ada pahala yang kita bakal tuai nanti, walaupun ya kan saudara-saudara bekerja di kantor saudara, ya kadang-kadang ya, malas juga, tapi saudara terpaksa ini harus, ya. Saya dibayar kantor, nah saya tidak mengatakan bahwa saudara berdoa untuk mendapat bayaran, enggak. Tapi saudara ada saat-saat di mana saudara merasa berat, ada saat-saat di mana saudara boring dalam berdoa, tapi saudara tetap datang. Sebab di ujung sana ada reward yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ya walaupun ada boringnya, kita berhadapan dengan kedagingan kita, saudara. Dan di Israel, ya, di perjanjian lama, bangsa Israel itu waktu doa mereka itu pagi dan petang, gitu. Waktu doa mereka itu pagi dan doa dalam kehidupan bangsa Israel itu seperti tembok yang melindungi mereka. Melindungi diri mereka, melindungi keluarga mereka, dan mereka berdoa pagi dan petang. Makanya saudara, di dalam Alkitab, kalau kita lihat mujizat-mujizat terbesar itu terjadi pada pagi hari atau pada petang hari. Ya ada 2 jam waktu dia, jam 9 pagi atau jam 3 petang. Saudara perhatikan di seluruh Alkitab, ya. Bahwa mujizat terjadi pas jam 9 atau sekitar itu dan jam 3 sore, 3 petang. Kenapa? Kenapa? Karena saudara pelajari Alkitab, saat-saat itu adalah saat-saat di mana bangsa Israel berdoa. Saat itulah saat di mana mereka akan mempersembahkan korban, bakaran, dan doa, yaitu pukul 9 pagi dan pukul 3 petang, saudara. Ya, contohnya 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Catat saja. Kita ingat saat Elia memanggil api turun dari langit, dikatakan itu terjadi pada waktu mempersembahkan korban petang. Api turun dari langit, di mana Allah mendengar doa Elia dalam menghadapi tantangan daripada nabi-nabi Baal yang ratusan. Berapa ratus nabi Baal berhadapan dengan seorang hamba Tuhan yang punya kuasa, saudara. Pada saat mana dia berdoa dan api turun, Alkitab katakan pada saat korban petang, itu jam 3 sore. Api turun dari langit sebagai jawaban doa daripada Elia. Berikutnya, Daniel pasal 9 ayat 29. Daniel itu berpuasa 21 hari. 21 hari, jadi 3 sabat, 3 minggu dia berpuasa, saudara. Dan pada akhir 3 sabat, pada akhir 21 hari itu, saudara, kita melihat bahwa malaikat Jibril muncul untuk memberikan instruksi kepada Daniel. Hari yang ke-21, Jibril diutus Tuhan untuk memberikan pewahyuan, memberikan instruksi, ya, kepada Daniel. Dan Daniel 9 ayat 29 katakan pada persembahan korban petang lagi. Malaikat Jibril muncul untuk memberikan pewahyuan, memberikan instruksi, memberikan insight, memberikan saudara sesuatu yang luar biasa bagi Nabi Daniel. Apalagi saudara, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 15, Roh Kudus turun pada hari Pantekosta itu kurang lebih jam 9 pagi. Kenapa? Karena jam 9 itu bagi orang Israel saatnya mereka masuk ke Ka'bah untuk menjalankan doa. Roh Kudus dicurahkan kepada gereja perjanjian baru dalam satu ibadah doa. Jam 9-an kurang lebih Bapak Ibu. Apalagi Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, saudara. Kisah Rasul 3:1 katakan, ya, Petrus dan Yohanes menyembuhkan saudara orang lumpuh di pintu gerbang indah. Itu pada jam doa, sebab dikatakan mereka pergi ke Ka'bah untuk berdoa. Dan di situ ada orang yang sakit, dan saudara, spirit doa ini mempunyai pengaruh
ya, untuk menyembuhkan si orang yang sakit ini di pintu gerbang indah. Kisah Rasul 10 ayat 3. Kisah 10 ayat 3, Cornelius, dia menerima visi dari Tuhan itu pukul 3 petang. Dan Tuhan bicara kepadanya supaya menyuruh supaya Rasul Petrus datang dan terbukalah penginjilan kepada dunia kafir. Ya, itu adalah akibat Cornelius berdoa dan menerima visi dalam doanya. Waktu dia lakukan tuh jam 3 sore, jam 3. Nah, saya tidak mengatakan kalau gitu doanya, Om, dirubah aja jam 9 pagi, enggak, saya enggak ngajar begitu juga. Tapi maksudnya Saudara, artinya kita harus tentukan waktu gitu aja. Harus ada waktu. Kalau Israel tuh pagi dan petang, ya Saudara aturlah Saudara waktu di mana Saudara bisa ambil waktu Saudara 15 menit, setengah jam, 1 jam. Saudara berdoa kepada Tuhan. Kita baca Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 saya bacakan ya. Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ini perintah yang mengancam kehidupan Daniel, mengancam kehidupan bangsa Israel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap, ada jendela yang terbuka ke arah kiblatnya itu Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti garis bawahi yang apa? Biasa dia lakukan. Ini udah pola kehidupan Nabi Daniel, Saudara. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Ya Saudara, saya tidak anjurkan untuk cari-cari kiblat ke Yerusalem. Enggak Saudara, kiblat kita ke sorga, kiblat kita ke Yerusalem sorgawi, ke tahta Allah, Saudara ya. Dan jadi kita sudah lihat, nomor 1 adalah prioritas berdoa, nomor 2 adalah waktu untuk berdoa, ya. Dan sekarang yang terakhir saja, yang ketiga adalah ada tempat untuk berdoa. Jadi berkali-kali Bapak Ibu kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi, ada tempat. Yesus punya tempat favorit untuk dia berdoa. Dan mungkin saudara berkata, oh ya saya bisa berdoa dimanapun. Naik mobil boleh ya, silakan ya. Saya mengerti itu, dan saya juga melakukan itu untuk kita bisa berdoa dimanapun, ya saudara. Tapi maksudnya di sini saudara, berkali-kali Alkitab kita membaca bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita harus punya tempat tertentu, ya. Entah itu kamar tidur saudara, entah itu ruang kerja saudara, entah itu apapun tempat, mungkin di tempat kantor saudara, saudara punya waktu, mungkin 15 menit saudara ambil waktu untuk berdoa, why not? Saudara kami waktu di Korea pergi ke Gunung Doa dari almarhum Pastor Choi Yonggi, ya, dan kami karena ada ratusan orang yang berdoa, kan, jadi kita cuma dikasih kesempatan 15 menit aja. Jadi itu hanya untuk 1 orang, tempatnya kecil dan pendek, jadi nggak bisa berdiri, kita semua berlutut. Dan itu ada meja kecil di situ. Ya, dan kami berdoa, dan saya berdoa saudara untuk kegerakan. Kami berdoa untuk kegerakan di gereja ini, untuk roh sembahyang, untuk mujizat yang terjadi, untuk sesuatu saudara. Dan tena itu peka saudara. Begitu dia masuk, dia langsung berasa ini ada spiritnya di situ. So, ribuan orang sudah pakai tempat itu. Itu panjang dari ujung ke ujung saudara, ada puluhan. Ya, tapi baru masuk ke situ saja, dirasa, langsung berdasing saudara. So, gimana ya, orang tiap hari ada yang berdoa. Jadi saudara, kalau di Yuri Vulkas mereka, entah pemimpinnya, entah anak buahnya, atau jemaat sedang berhadapan dengan kesulitan persoalan, mereka naik ke gunung doa. Mereka ambil waktu untuk berdoa di tempat yang ruang sangat kecil, mungkin 2x2, dan gak bisa berdiri mentok kepala, terjeduk saudara. Jadi harus bersila atau duduk, dan di situ cuma dikasih meja kecil, nggak ada kursi. Namanya groto itu saudara, groto. Itu ada, cuma saya nggak punya fotonya, itu ada sama pena ya. Jadi seperti itu, ya harus ada tempat. Ya. Saudara akan bergabung bersama dengan kita tiap hari Kamis itu ada doa bersama. Tiap pagi hari saudara kita juga punya doa, ya. Dan saudara Yesus berdoa di gunung, ya. Yeskiel juga punya tempat berdoa, dapat saudara lihat di Yeskiel 3:22. Bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara kepada engkau Yeskiel. Bangun pergi ke lembah, tempat di mana doa Yeskiel dia di lembah, ya. Kejadian 24 ayat 63. Nah ini menarik saudara.
Ya, Kejadian 24 ayat 63 dikatakan bahwa menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Ini jalan-jalan bukan jalan-jalan ke mall. Ya. Sebab dalam bahasa Inggris dikatakan went out to meditate in the field at the eventide. Jadi Ishak mempunyai kebiasaan setiap sore saudara berjalan-jalan, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan dia pergi keluar to meditate, bermeditasi. Meditasi ini jangan seperti orang Buddha ya sila kemudian bikin pasang kuda-kuda begini kemudian bukan begitu saudara, jangan salah ya. Tapi saudara ini maksudnya ada waktu bagi Ishak, dia selalu mempunyai waktu khusus dan tempatnya adalah di field, dia berjalan-jalan di padang belantara. Maksudnya bermeditasi, maksudnya dia berdoa di padang itu. Dan waktu dia berdoa, saudara, apa yang terjadi? Dia mengangkat matanya, dari jauh dia melihat unta-unta datang dan di atas salah satu unta itu ada calon pengantinnya, calon pengantin Ishak. Saya nggak tahu, ini mungkin orang-orang muda ya. Saya nggak tahu apa yang didoakan oleh Ishak. Tapi mungkin Ishak bilang begini, ya Tuhan, saya dibutuh pasangan. Saya masih jomblo udah sekian banyak umurku. Saya perlu pasangan, saya butuhkan itu. Saya tahu bahwa Alkitab mengatakan tidak baik bagi seorang pria itu sendirian. Ya, jadi saya mau berdoa. Ya, dan Ishak mengambil waktu, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak kali dia pergi ke padang belantara to meditate, untuk berdoa. Dan pada satu saat setelah sekian banyak kali dia berdoa, saudara, waktu dia mengangkat matanya, dia lihat itu onta-onta di bawah pimpinan Eliezer, hamba daripada ayahnya datang, dan di atasnya seorang wanita cantik, saudara. Rahel namanya, dan pertemuanlah terjadi, saudara. Ya, saudara, pernikahan itu terjadi di tempat doa dari Ishak. Ya, Bapak Ibu, saudara, mungkin bukan Bapak dan Ibu, tapi mungkin untuk anak muda. Saudara butuhkan pasangan, saudara butuhkan sesuatu yang sangat penting, pasangan dalam hidupmu. Jangan salah pilih. Jangan cepat-cepat ambil waktumu pada lututmu untuk berdoa. Tuhan akan kirimkan itu. Amin. Anak muda, halo. Baiklah, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, 3 ini saja saya titipkan. Jadi ingat, tahun 2025 dari Year of Outreach. Tapi itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada roh sembahyang. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.